Nah, kalau produk tersebut di dalam plastik, saya minta mereka buka. Oh, Karena di dalam plastik itu tidak ada unsur 3 dimensi. Halo, masih bersama saya Warsa Tarsono. Kali ini saya bersama dengan Mbak Nanin Basuki, seorang arsitek senior yang hobi fotografi. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing, maksudnya Mbak Nanin akan sharing pada kita semua bagaimana, karena dia hobi fotografi, dia ingin sharing bagaimana membuat foto produk yang menarik, yang mengundang pembeli untuk ditampilkan di media sosial atau di marketplace. Nah, dan itu hanya menggunakan handphone atau smartphone ya. Nah, mudah-mudahan ini akan akan bermanfaat buat teman-teman kita semua. Setelah mendengar apa yang disampaikan Mbak Nanin, kita akan mendapatkan produk-produk yang menarik sehingga akan mudah dibeli akan menarik lah dan dibeli oleh para konsumen kita. Ya, saya kira tidak berpanjang lebar, langsung saja kita akan menyapa Mbak Nanin. Gimana, apa kabar Mbak Nanin? Alhamdulillah, sampai hari ini masih bisa makan, masih bisa tidur dengan nyenyak, Sehat, masih bisa ya? olahraga, sehat, alhamdulillah. Gimana di masa pandemi ini, apa apakah ngantor di rumah terus atau ada kegiatan-kegiatan lain? Ya, kalau dari segi kantor, maksudnya dari segi pekerjaan saya sebagai arsitek, otomatis itu sedang menurun. Karena saat sebelum pandemi kan juga lagi heboh bangun kantor waktu itu. Kemudian tiba-tiba harus putus di tengah jalan, dan untungnya pada saat itu saya sebagai desainer, jadi ya saya hanya berhenti untuk mengawasi aja. Hanya keselnya tuh, aduh, karya saya kok belum selesai ya sampai sekarang, keselnya di situ. Nah, tapi selain itu biasanya saya itu setiap bulan itu pasti akan dapat order, karena banyak sekali orang-orang yang apalagi di Jakarta ya, yang mau renovasi rumah atau bangun rumah. Nah, sekarang pada idle, dari masa menunggu. Jadi ya banyak kan menunggu. Kalau saya tuh tipe orang yang tidak suka menunggu ya. Jadi terus berpikir apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mengisi hari-hari yang kosong, maksudnya dalam artian aktivitas saya sebagai desainer. Kebetulan juga saya tuh menyukai bidang fotografi. Nah, dalam beberapa tahun ini, 3-4 tahun ini, saya pun masuk ke dalam satu komunitas, salah satu brand cukup besar di dunia. Di situ juga ada guru-gurunya, sehingga saya juga bisa minta coaching di bagian fotografi. Lama-kelamaan saya memiliki genre. Jadi genre saya sendiri di dalam fotografi itu landscape. Jadi landscape, kalau lihat di IG saya itu atau di media sosial itu pasti banyak sekali landscape ya, fotografi gunung, sunset, apa ya, itu kegemaran saya di fotografi. Kemudian saya pikir ketika saat pandemi ini apa sih saya mau motret apa gitu. Terus karena para guru-guru di fotografi ini di bagian komunitas kita ini melarang para fotografer untuk hunting. Jadi benar-benar strict banget, karena ini menyangkut kesehatan, protokol kesehatan. Hingga saat ini kami masih dibatasi. Yang kasihan itu sebenarnya bagian wedding atau event-event fotografer ya. Kalau landscape sih ya, karena ini bagian banyak kan bukan profesinya tapi hobi. Nah, lama-kelamaan jadi saya sama teman-teman komunitas motret belalang, motret bunga, motret genteng, motret, dan akhirnya motret benda-benda yang ada di rumah seperti cangkir, sendok, dan makanan. Lama-lama kok asik juga nih makanan ya, dibentuk kayak gini. Terus akhirnya kita bersama fotografer, yuk kita gimana ya mau mencoba untuk meningkatkan skill kita di dalam food fotografi. Ada beberapa teman-teman ngadain
lomba foto atau challenge apapun. Tapi kalau saya sendiri pribadi, dan kebetulan sekali banyak teman-teman dekat ya, teman-teman dekat itu terkena dampak PHK pandemi ini. Mereka yang tadinya bekerja full 8 jam di kantor dan akhirnya harus dirumahkan. Ini terus terang membuat hati saya juga, aduh gimana ya, mau bantu juga banyak banget gitu ya, membantu berupa materi juga banyak banget. Apa ya yang bisa saya lakukan? Kemudian kebetulan beberapa teman tersebut bisa memasak, dan masaknya macam-macam gitu. Bisa masak kue, masak makanan. Dan akhirnya yuk kita mau nggak belajar untuk memasarkan di media sosial. Karena terus terang ya, di dalam satu pandemi, satu yang kita sebut musibah, itu ada berkah. Berkahnya itu adalah sekarang double ya statistik di media sosial, orang semuanya mungkin 200% melihat media sosial, itu berkahnya. Jadi yuk gimana? Itu jadi akhirnya itu memang pasar. Ya, betul. Coba deh lihat deh, statistiknya sangat membengkak. Ya mau dipakai di Zoom meeting kayak mau apapun gitu pasti loh. Akhirnya saya bilang, yuk aku mau ngadain workshop, mau nggak? Jadi banyak tuh, ada sekitar 12 orang, itu teman dekat aja, 12, 13 aku lupa. Oke deh, ngadain. Langsung workshop sama disebut workshop food? Ya, food. Tadinya food dulu, food ya, jadi bener-bener makanan. Terus saya langsung praktek. Waktu itu menggunakan Zoom meeting, media Zoom, terus saya langsung praktekin. Dan rupanya alhamdulillah mereka jadi pede ya, ini yang paling penting ya, karena siapapun pasti bisa motret. Sebenarnya semua itu bisa motret, hanya nggak pede. Jadi terus saya akhirnya memberikan beberapa ini ya rule ya dalam fotografi yang bagus, yang menarik. Gitu cerita awalnya, Marsa. Nah kalau kayak gitu langsung aja mungkin ke agak sedikit teknis ya. Sebenarnya unsur-unsur apa aja sih yang pasti ada dalam istilahnya karya fotografi yang bagus itu? Sehingga misalnya itu tadi buat kalau makanan itu jadi tambah menarik gitu, orang menjadi tambah keinginan membelinya akan lebih tinggi gitu. Dua hal yang paling penting di dalam memotret food, makanan, itu adalah lighting. Satu lighting dan satu warna. Jadi lighting itu kenapa sangat diperlukan? Lighting bisa lighting dari alam maupun buatan. Karena satu yang saya lupa, saya workshopnya itu menggunakan smartphone, handphone. Karena kan nggak semua orang punya kamera DSLR seperti orang-orang fotografer. Itu mah, aduh jangan deh, dalam masa pandemi ini saya nggak mau sangat menjadikan itu satu patokan, jadi beban. Jadi smartphone pun yang ada dari teman-teman itu apa? Jangan sampai Mbak aku nanti harus beli ini, enggak. Saya bilang, yang penting adalah lighting. Lighting pun bisa dari misalnya mau dari baterai dari handphone itu kan ada tuh, bisa dari sana. Kenapa diperlukannya lighting? Itu karena supaya ada bentuk shadow-nya. Sehingga kalau keluar shadow itu berarti makanannya 3 dimensi kan, bukan sebuah gambar. Itu yang pertama, lighting. Kemudian kalau keduanya adalah warna. Nah, beberapa handphone atau smartphone memang tidak memiliki aplikasi ataupun kemampuan mengolah warna. Ada, sehingga ketika mereka memprosesnya ke dalam bentuk digital, itu warnanya jadi plain, jadi datar dan tidak menarik. Itu mungkin membuat akhirnya teman-teman saya itu menjadi nggak pede. Aduh, nggak ada yang lihat ini Instagram aku, nggak ada yang lihat ini Facebooknya, gimana mau laku. Jadi aduh gimana ya, bilang gitu ya. Yang paling utama yaitu rubah dulu mindsetnya bahwa kamu bisa. Jadi sebenarnya secara teknis dengan kamera dari smartphone itu, dari handphone itu cukup untuk memenuhi isinya unsur lighting, terus tadi tadi satunya apa, lighting sama
warna gitu. Warnanya. Akhirnya bisa ya Bisa. dengan teknik tertentu. Dengan teknik-teknik tertentu. Ya, jadi kalau warna itu ditonjolkannya dengan ada satu sesi yaitu Oke. basic editing. Jadi kita Oke. menggunakan editing ada di aplikasi free semua di Oke. Android ataupun di smartphone lainnya. Jadi ada basic editing. Makanya tadi saya sih bikin workshopnya itu sekarang alhamdulillah udah yang ke-6 dan laris manis terus. Jadi alhamdulillah jadi seneng orang-orang tuh punya punya ini ya, punya aktivitas yang baik gitu lah. Itu jadinya jadi Oke. secara teknis ya, Yeah. itu yang paling utama, dua yang paling utama. Yeah. Tapi juga ada beberapa tambahan. Jadi ada yang disebut dengan komposisi. Oke. Nah, komposisi di dalam fotografi itu memang diperlukan. Oke. Karena apa? Karena secara nggak sadar mata kita, mata manusia itu senang dengan hal-hal yang misalnya simetris. Oke. Misalnya ada sesuatu yang menonjol, ada Oke. sesuatu. Jadi sudah ilmu-ilmu fotografi itu sudah maksudnya diteliti oleh Oke. para ahli. Oke. Mata kita mau seperti apa. Nah, yang saya gunakan di dalam workshop saya itu ada rule of third, disebut rule of third, di mana perletakan objeknya itu harus berada di posisi sepertiganya dari media. Nah, Oke. seperti itu contohnya. Oh gitu. Memang ya agak susah kalau dijelaskannya secara lisan ya saya. Kayaknya kita perlu ngadain workshop yang kemudian direkam nih, Iya, Pak. boleh, boleh ya. boleh banget. Ya mudah-mudahan nanti ya kita adakan itu workshop sehingga Ya. para penonton di YouTuber ini bisa belajar ya artinya lebih di prakteknya juga tahu Ya. gitu harus teknik-teknik. Ya. Ya kembali ke tentang warna ya. Itu biasanya itu gimana sih komposisi warna yang bagus gitu? Ya. Jadi kalau Warsa ngelihat sebuah di media sosial ya, sebuah makanan, produk makanan, itu ketertarikannya warnanya apa? Pasti yang cerah ya. Oke. Nah, mungkin yang hitam putih kan, apalagi yang burem gitu ya mungkin kan, atau yang abu-abu gitu. Nah, yang saya tonjolkan adalah kecerahan. Oke. Nah, tapi beberapa makanan mungkin ada yang tidak memiliki unsur warna tersebut. Oke. Makanya diperlukan kita sebutnya properti. Oke. Singkatannya props aja ya. Jadi properti itu bisa berupa saya biasanya menggunakan daun. Saya menggunakan bunga. Oke. Saya menggunakan tabur-taburan berupa bumbu-bumbu dapur. Jadi itu yang kita sebut sebagai jadi props. properti Ya. dibuat makanannya itu ya. Iya, karena nggak semua makanan itu warnanya mencerah kan. Oke. Ya kayak puding, misalnya puding susu nggak cerah kan, putih. Gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi disiasatinya dengan begitu. Oke. Karena mata manusia tuh tertarik kan ngelihat. Biasanya kan orang kalau ngeliat Instagram gimana? Misalnya media sosial, Facebook kan, pasti kan cuma lihat-lihat ini cepet gitu ya. Iya. Nah mereka mau tertarik jika apa yang mata mereka eye catching kan, ketika eye catching itu yang mereka lihat. Dan Oke. alhamdulillah ya saya itu hasilnya setiap selesai saya selalu tanya teman-teman gimana sih feedbacknya atas workshop saya. Wah seneng mbak, jadi percaya diri gitu loh. Iya. Terus ada juga yang repeat order, jadinya terus akhirnya meningkat. Jadi itu yang buat saya senang sih. Oke. Nah itu yang kembali mungkin Ya. ke tadi kalau mengenai komposisi gimana itu istilahnya ke hukum peletakannya itu mesti gimana? Kalau tadi kan kalau di warna warna cerah atau kalau letak itu kan ada makanan yang lebih besar atau gimana komposisi yang dianggap menarik itu Ya. atau eye catching lah. Ya memang sih seperti ada yang bikin sambal. Jadi produk sambal yang mau dijual itu ada yang produknya kopi, macam-macam ya. Terus ada yang cakalang, macam-macam ya. Jadi, nah kalau produk tersebut di dalam plastik, saya minta mereka buka karena di dalam plastik itu tidak ada unsur 3 dimensi. Oke. Jadi bentuknya seperti apa ya plastik, pasti ketutup plastik. Iya. Jadi plastik itu bisa ataupun kemasannya itu bisa dijadikan latar belakang.
Oke. Nah, tapi produknya sendiri saya minta dibuka gitu. Sama juga seperti bolu ataupun puding, saya selalu minta mereka membuka, jadi dibelah dan memperlihatkan isinya. Jadi selalu tuh, dan saya senang sih sampai sekarang mereka melakukannya. Walaupun katanya, aduh mbak kan baru buat satu, ya nanti lain kali. Oh, jadi ada hal-hal yang spesifik setiap makanan ini perlakuannya berbeda ya? Ya, ininya. jadi dan propsnya juga berbeda. Oke. Misalnya sambal itu ya tadi ya, ada yang menggunakan produk sambal, dia di dalam botol. Ya boleh sih, bukan berarti sambalnya terus dikeluarin mau muncrat dong. Botol tapi dibuka. Tapi di kelilingnya itu ada sambal sama merica misalnya, karena kan sambal itu pasti ada itu dua unsur tersebut. Jadi orang tuh akan melihat, oh ini cabe, sambal dari cabe bukan sambal dari mana gitu. Gitu loh. Jadi seperti bolu kan juga dari tepung, dari coklat, dari apa gitu, selalu ditampilkan. Oke. Gitu. Jadi ada hal-hal yang spesifik. Kalau kayak makanan besar gitu kan, oke lah, kayak nasi bungkus lah, itu gimana tuh? Ada juga yang ada satu restoran malahan dia masukin 3-4 orang karyawannya, karena kan restoran masa ini lebih banyak online, ya. Mereka banyak pesanan-pesanan dan mereka butuh sekali untuk mempromosikan itu dalam media sosial. Mau nggak mau mereka terus ikut workshop, dan mereka sebenarnya motretnya udah bagus, udah pakai kameranya DSLR ya, karena restoran ya. Tapi beberapa item mereka mungkin karena saking excite-nya, jadi semua masakannya ditampilkan. Saya selalu sarankan fokus pada satu saja ketika menampilkan di dalam media sosial. Tapi kan Mbak, ini kan nanti di captionnya gini salah. Orang sangat jarang membaca caption. Mereka maunya melihat sepanjang poster. Kalaupun butuh harganya ya di dalam itu poster. Makanya saya ada satu sesi yang kita menggunakan poster. Jadi bagaimana caranya menggunakan aplikasi di handphone itu menjadi poster. Ada. Jadi ada 3 sesi saya itu. Yang terakhir adalah editing. Nah, dari situ mereka terus akhirnya mencoba, dan akhirnya alhamdulillah repeat order ini gitu. Sorry, itu tadi kalau yang editing itu biasanya apa penekanannya kalau di kalau editing salah satunya adalah warna, coloring, kita sebut dengan coloring. Jadi ada aplikasi yang saya kebetulan sama 3 teman ya, jadi bertiga kita, jadi sama saya satu itu gantian gitu loh. Gantian ngasih workshopnya untuk editing, karena editing itu agak perlu konsentrasi. Kalau fotonya sendiri saya bisa. Nah, ada aplikasi free gratis di dalam smartphone yang bisa kita gunakan, yaitu coloring, kemudian juga ada lightingnya, kemudian ada saturation. Jadi hal-hal tersebut diajak untuk bermain di dalam workshopnya tersebut. Ada itu dipraktekin gimana. Jadi belajar langsung editingnya juga pewarnaan. Pewarnaannya ya salah satunya di editing. Kalau kita nggak bisa memperoleh props yang tadi yang saya sebutkan, props yang memadai untuk warna, gunakan di editing. Gitu ya, menarik juga ini sesuatu yang karena ya kita nggak tahu pandemi ini berakhirnya kapan. Karena kan lihat aja ketika awal di bulan Maret banyak yang PHK, dan sekarang udah 4 bulan ya, hampir 4 bulan makin juga. Jadi ajakan aku sih, ayo kalau ada yang ingin berjualan dan ingin memasarkannya di media sosial. Oh ya, saya juga memberikan sedikit tips di dalam bagaimana mau memasarkan di dalam media sosial. Itu juga ada sih tips-tipsnya. Sebenarnya saya nggak pakar dalam media sosial tersebut, tapi kan saya belajar di tips-tips itu ya. Jadi salah satu contohnya bahwa kalau di Instagram itu carilah followers sebanyak-banyaknya, karena Instagram secara algoritma dia hanya memasarkan postingan kita tuh di 10% kan dari follower kita.
Dan kalau kita engagement kita baik, nah, dia akan perlahan-lahan naikin gitu. Jadi sangat saya sarankan adalah jumlah followernya ditingkatkan supaya banyak yang ngeliat gitu. Itu salah satu contohnya yang saya pelajari di akun Instagram ya. Ini saya juga lagi nyoba sih. Kayak gitu sih sebenarnya, dan juga harus konsisten. Demikian teman-teman sharing dari Mbak Nanin terkait dengan bagaimana memotret produk makanan yang bagus agar makanan kita atau jualan kita laku. Mudah-mudahan memang gampang diaplikasikan. Mudah-mudahan nanti juga seperti tadi obrolannya kita bisa melakukan workshop sehingga teman-teman bisa lebih detail bagaimana sih belajar fotografi makanan yang bagus sehingga akan meningkatkan penjualan dari produk-produk kita. Terima kasih, salam jumpa, mudah-mudahan ke depan kita akan berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.